Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hukum diplomatik dan konsuler. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang perwakilan Republik Indonesia di Jepang. Kami adalah kelompok 2, Hukum Keimigrasian B, Politeknik Imigrasi Angkatan 21, mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler dengan dosen pengampu Bapak Tony Nirwanto. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Nah, sebelum kami membahas tentang perwakilan Republik Indonesia di Jepang, akan kami jelaskan terlebih dahulu materi umum tentang perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Apa sih perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu? Berdasarkan keputusan Presiden nomor 108 tahun 2003 tepatnya pada pasal 2, perwakilan Republik Indonesia dibedakan menjadi dua, yakni A. Perwakilan diplomatik dan B. Perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik terdiri dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia. Apa sih perwakilan diplomatik itu? Perwakilan diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Di mana kedudukan perwakilan diplomatik? Nah, perwakilan diplomatik biasanya berkedudukan di ibu kota negara penerima atau tempat kedudukan organisasi internasional itu. Siapa pemimpin dari perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri? Nah, pemimpin daripada perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri yakni seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Selanjutnya, perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah RI, serta melindungi WNI, Badan Hukum Indonesia di negara penerima dan atau organisasi internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara penerima dan atau organisasi internasional sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Nah, dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, perwakilan diplomatik juga memiliki beberapa fungsi, ada 7, akan saya sebutkan beberapa, yakni A. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima atau organisasi internasional. B. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antar sesama warga negara Indonesia di luar negeri. C. Pengayoman pelayanan, perlindungan, dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia dalam hal terjadi ancaman atau masalah hukum di negara penerima, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perwakilan konsuler. Apa sih perwakilan konsuler itu? Jadi teman-teman, perwakilan konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Nah, sama seperti perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler juga dibagi dua. Yang pertama yakni Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan yang kedua yaitu Konsulat Republik Indonesia. Selanjutnya, di mana kedudukan perwakilan konsuler di luar negeri? Kedudukan perwakilan konsuler di luar negeri adalah di wilayah negara penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa tersebut. Nah, selanjutnya, siapa pemimpin daripada perwakilan konsuler? Pemimpin daripada perwakilan konsuler adalah seorang konsul jenderal atau konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang membawahinya. Nah, perwakilan konsuler ini juga mempunyai tugas pokok serta fungsi sebagaimana perwakilan diplomatik. Bedanya, perwakilan konsuler mempunyai tugas pokok untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan WNI dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan negara penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Nah, untuk melaksanakan tugas tersebut, perwakilan konsuler juga menyelenggarakan fungsi. Apa saja fungsinya? Ada beberapa fungsi penting.
Akan saya sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, perlindungan terhadap kepentingan WNI dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima. Yang kedua, pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap WNI dan Badan Hukum Indonesia di wilayah negara penerima. Dan yang ketiga, fungsi kekonsuleran dan protokol. Selanjutnya, apa sih perbedaan daripada KBRI, KJRI, PTRI, dan KRI? Nah, KBRI adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia. KJRI adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Sedangkan PTRI adalah Perutusan Tetap Republik Indonesia dan KRI adalah Konsulat Republik Indonesia. Perbedaan mereka ada di tugas, pemimpin, dan contohnya. Nah, apa sih tugas daripada KBRI itu? Tugas daripada KBRI adalah membina seluruh hubungan dan membela kepentingan Indonesia dengan satu negara dari ekonomi, sosial, budaya, hingga perlindungan WNI. KJRI memiliki tugas membantu KBRI di satu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelayanan WNI di kota atau wilayah yang bernilai strategis bagi Indonesia. Sedangkan PTRI atau Perutusan Tetap Republik Indonesia memiliki tugas sebagai perwakilan RI yang bukan untuk negara, tetapi untuk organisasi internasional, sehingga tugasnya mewakili Indonesia dalam organisasi tersebut. Nah, yang terakhir, Konsulat Republik Indonesia atau KRI memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada WNI berupa pelayanan kekonsuleran di satu wilayah. Jadi, ketiga perwakilan Indonesia di luar negeri ini, walaupun sekilas terlihat sama, namun mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. KBRI memiliki tugas yang jauh lebih umum daripada KJRI, PTRI, maupun KRI. Sedangkan KJRI sebenarnya hampir sama dengan KBRI. Hanya saja KJRI bertempat di lokasi yang strategis bagi Indonesia. Sedangkan KBRI bertempat di seluruh wilayah yang memiliki perwakilan Republik Indonesia di dalamnya. Nah, untuk PTRI dan KRI, mereka adalah perwakilan Republik Indonesia yang dibentuk secara khusus. Bagaimana maksudnya? PTRI hanya berada di perwakilan Indonesia dalam suatu organisasi. Sedangkan Konsulat Republik Indonesia atau KRI merupakan pelayanan bagi WNI, yakni pelayanan kekonsuleran di satu wilayah negara sebagai perwakilan atau representasi daripada negara Republik Indonesia di luar negeri. Nah, perbedaan kedua dilihat daripada pemimpinnya. Siapa pemimpin daripada KBRI? Yakni Duta Besar. KJRI dipimpin oleh Konsulat Jenderal, sedangkan PTRI dipimpin oleh Konsul, dan KRI atau Konsulat Republik Indonesia dipimpin oleh Wakil Tetap RI atau setara dengan Dubes. Jadi bisa teman-teman lihat dalam tabel-tabel berikut perbedaan dari KBRI, KJRI, PTRI, dan KRI. Perbedaan utamanya yakni dari tugas, pemimpin. Tugas dan pemimpin. Nah, untuk contohnya sendiri, KBRI Indonesia di mana aja sih? Nah, KBRI Indonesia itu ada banyak. Contohnya di KBRI Seoul, KBRI Singapura, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan contoh daripada KJRI Indonesia di luar negeri yakni KJRI Sydney, KJRI Osaka di Jepang, dan KJRI Hong Kong. Selanjutnya, PTRI atau Perutusan Tetap Republik Indonesia, contohnya adalah PTRI untuk PBB di New York, PTRI untuk PBB di Jenewa, dan PTRI untuk ASEAN di Jakarta. Selanjutnya, adapun contoh untuk KRI atau Konsulat Republik Indonesia, contohnya adalah KRI Darwin di Australia dan KRI Tawau di Malaysia. Untuk materi berikutnya, yakni perwakilan Republik Indonesia di Jepang, akan dijelaskan oleh rekan saya, Lisa Arianti. Kepada Lisa, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perwakilan RI di Jepang. Sebelum membahas mengenai perwakilan RI di Jepang, perlu kita ketahui bersama bagaimana sih hubungan Indonesia dan Jepang bisa terjalin. Jadi, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang didasarkan pada perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang pada bulan April 1958. Sejak saat itu, hubungan bilateral antara kedua negara berlangsung dengan baik, akrab, dan terus berkembang tanpa mengalami hambatan yang berarti. Bahkan, kini kedua negara sedang berada pada taraf mitra strategis atau strategic partnership menyusul kesepakatan The Strategic Partnership for Peaceful and
Prosperous Future pada tahun 2006 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA pada tahun 2007. Hubungan diplomatik yang terjalin antara Indonesia dan Jepang diwujudkan dengan adanya Kedutaan Besar Indonesia di Jepang serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jepang. Untuk itu, kita bahas satu persatu apa sih Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang serta bagaimana Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jepang. Yang pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Saat ini, Duta Besar Indonesia di Jepang adalah Bapak Heri Ahmadi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diplomatik serta konsulernya, Duta Besar dibantu oleh wakil dan beberapa atase terkait. Atase pada KBRI Indonesia dengan Jepang terdiri dari 1. Fungsi politik yang berkaitan dengan hubungan politik antara Indonesia dengan Jepang. Selanjutnya, fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini berfokus untuk membahas permasalahan ekonomi dan kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Yang ketiga, fungsi penerangan. Fungsi penerangan bertugas pada persoalan kerjasama dan kebijakan teknologi antara dua negara, yakni Indonesia dan Jepang. Yang keempat, fungsi protokol atau konsuler. Fungsi protokol atau konsuler ini mengatasi segala persoalan yang berkaitan dengan kekonsuleran. Yang kelima, ada administrasi. Lalu yang keenam, ada fungsi komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi antara Indonesia dan Jepang. Lalu yang ketujuh ada atase pertahanan. Lalu yang kedelapan ada atase perdagangan. Yang kesembilan ada atase perindustrian. Yang kesepuluh ada atase pendidikan. Yang ke-11 ada atase kehutanan. Yang ke-12 ada atase imigrasi. Yang ke-13 ada atase pertanian. Yang ke-14 ada atase keuangan, dan yang ke-15 ada atase perhubungan. Next. Dikarenakan pemaparan ini berkaitan dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang, dan memfokuskan pada imigrasi, mari kita bahas secara lebih mendetail mengenai atase imigrasi pada KBRI Tokyo, Jepang. Siapa sih atase imigrasi yang berada pada KBRI di Tokyo, Jepang? Atase imigrasi yang saat ini sedang bertugas adalah Bapak Arief Munandar. Apa saja tugas atase imigrasi di Jepang dalam melaksanakan tugas diplomatik dan konsulernya? Atase imigrasi di Jepang sendiri saat ini mengemban tugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI, yakni warga negara Indonesia yang berada di sana. Selain memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia, baik pada para tenaga kerja atau yang studi dan wisata, atase imigrasi juga memberikan pelayanan kepada warga negara Jepang berkaitan dengan permohonan visa untuk datang ke wilayah Indonesia. Dalam paparan yang ada di slide, berikut tugas-tugas secara lebih lengkap atase imigrasi yang ada di Tokyo, Jepang. Yang pertama, membantu kepala perwakilan dalam memberikan pelayanan, meningkatkan baik bagi WNI maupun warga negara Jepang, serta meningkatkan kerjasama keimigrasian antara Indonesia dengan Jepang. Selanjutnya, memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang berada di Jepang, juga kepada para tenaga kerja atau yang sedang menempuh pendidikan dan wisata. Selanjutnya, membantu dalam pengurusan dokumen perjalanan apabila ada WNI yang memperpanjang paspor akan dibantu. Next.
Selanjutnya, apa saja layanan masyarakat yang berada di KBRI Tokyo, Jepang? Warga negara Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang, dapat memperoleh layanan berupa 1. Informasi mengenai paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia. 2. Fasilitas bebas visa untuk memegang paspor biasa Republik Indonesia. 3. Persyaratan pembuatan paspor untuk anak. 4. Persyaratan pembuatan paspor untuk dewasa. 5. Laporan kedatangan. 6. Pengurusan barang pindahan. 7. Surat keterangan nikah. 8. Surat keterangan kelahiran anak. Dan ke-9. Legalisasi dokumen. Next. Sedangkan untuk para pelajar atau researcher yang berada di Jepang dapat memperoleh layanan berupa 1. Laporan belajar, 2. Laporan kedatangan, 3. Laporan kelulusan, 4. Surat keterangan berlibur, 5. Permohonan note verbal untuk pelajar pemegang paspor dinas. Sedangkan untuk para pelaut atau anak buah kapal dapat memperoleh pelayanan berupa persyaratan sign-on atau sign-off pelaut atau anak buah kapal. Untuk mendapatkan informasi mengenai diplomatik atau konsuler di Jepang, warga negara Indonesia yang berada di Tokyo, Jepang, dapat menghubungi konsul kehormatan Indonesia di Jepang yang berada di Fukuoka atau di Sapporo. Konsul kehormatan tersebut bertugas untuk mendukung misi promosi Indonesia di Jepang dan kerjasama antara kedua negara. Next. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa perwakilan Republik Indonesia di Jepang meliputi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jepang. Untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jepang berada di Osaka, dan Konsul Jenderal saat ini adalah Ibu Diana Emilia Sari Sutikno. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Konsul Jenderal di Jepang dibantu oleh 1. Fungsi ekonomi, 2. Fungsi protokol dan konsuler, 3. Fungsi penerangan dan sosial budaya, 4. Fungsi administrasi. Tidak jauh berbeda dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, tugas Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jepang hampir mirip dikarenakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia sendiri merupakan bagian dari perwakilan Republik Indonesia di Jepang, namun perbedaannya hanya pada wilayahnya. Next. Selanjutnya, pada materi terakhir ini, saya akan membahas kasus dan perkembangan terkait dengan situasi terkini dalam hubungan diplomatik dan konsuler antara Indonesia dan Jepang. Adapun kasus dan perkembangan ini akan kami bagi menjadi 2. Yang pertama, kasus tentang keimigrasian, dan yang kedua adalah kasus non-keimigrasian. Untuk kasus keimigrasian sendiri, kami ambil contoh berita pekerja migran Indonesia ilegal di Jepang. Direktur Jenderal Imigrasi periode 2015-2020, Bapak Roni Franky Sompi mendapatkan kabar mengejutkan saat dirinya datang berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat lebih dari 2.000 pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Jepang. Apa modus yang digunakan? Yang pertama, PMI mendaftar sebagai pengungsi atau pencari suaka, seperti yang telah diketahui bersama bahwasannya Jepang adalah negara meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, sehingga Jepang menerima pengungsi-pengungsi atau pencari suaka yang datang ke negaranya dengan tangan terbuka. Oleh sebab itu, banyak PMI kita yang masuk ke Jepang dengan menggunakan modus sebagai pencari suaka atau pengungsi. Kedua, awalnya hanya magang, namun ketika masa magang telah berakhir, mereka tidak kembali ke Indonesia dan bekerja di Jepang tanpa mengajukan visa kerja. Mereka disebut dengan PMI ilegal. Nah, berdasarkan penuturan dari Bapak Roni Franky Sompi selaku Direktur Jenderal Imigrasi kala itu, Atase Imigrasi memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang ada di Jepang, baik yang berstatus sebagai PMI secara legal, magang, sekolah, bahkan NI yang sedang melakukan wisata. Bantuan yang diberikan adalah seputar dengan bidang keimigrasian, seperti penggantian paspor yang telah habis masa berlaku.
Namun, apabila menyangkut PMI ilegal, akan cukup susah untuk melakukan pemantauan karena ketidaktersediaan data para calon atau para pekerja migran tersebut di database keimigrasian Indonesia, baik di dalam negara ataupun di luar negeri atau di perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang ada di Jepang itu sendiri. Nah, pada dasarnya, permasalahan PMI ilegal hanya akan dapat terselesaikan melalui sinergitas atau integrasi data yang didapatkan antar instansi yang berkaitan dengan PMI. Nah, kasus PMI ilegal ini sendiri adalah tertangkapnya 34 PMI ilegal oleh pihak imigrasi Provinsi Okayama, Jepang. Perwakilan Republik Indonesia di Jepang tetap konsisten berjanji kepada perwakilan Jepang yang ada di sana untuk melindungi warga negaranya jika mengalami masalah yang berkaitan dengan persoalan hukum. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia di KJRI Osaka dalam mengupayakan nasib 34 PMI ilegal agar langsung dideportasi dan tidak perlu melalui proses peradilan. Nah, ini merupakan satu bentuk pelaksanaan daripada tugas dan fungsi perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Tanpa adanya perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, akan sangat susah bagi para pekerja migran ilegal tersebut untuk dapat menyelesaikan kasus mereka dan dapat kembali ke tanah air. Bisa jadi mereka akan diproses secara hukum di Jepang dan akan menemui berbagai percobaan dan peradilan sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia. Selanjutnya adalah kasus berita besar dari kapal pesiar di Jepang. Maksudnya bagaimana? Nah, berita besar yang kami maksud adalah berita mengenai virus corona di Jepang pada awal Januari 2020 ketika seorang WNI Jepang berusia 30 tahunan yang tinggal di Kanagawa berpergian ke Wuhan, Cina dan setelah kembali ke Jepang merasakan demam. Seusai diobservasi di rumah sakit, ternyata yang bersangkutan dinyatakan terinfeksi virus corona. Nah, majalah keimigrasian Indonesia Bumipura mewawancarai atas imigrasi pada KBRI Tokyo Arif Munandar dan mendapati data bahwa menurut imigrasi Jepang per Juli 2019 terdapat 61.051 orang WNI yang tinggal secara resmi dan mempunyai izin tinggal. Nah, jumlah tersebut tersebar di 47 prefektur atau provinsi di Jepang dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Aichi atau Nagoya, Tokyo, Ibaraki, Kanagawa, Osaka, Shizuoka, dan Saitama. Nah, Bapak Arif Munandar sendiri mengungkapkan bahwa sampai dengan saat itu WNI yang tinggal di Jepang tidak ada yang terkena atau tertular virus corona. Akan tetapi, kasus ini menjadi berita yang besar ketika kapal pesiar Diamond Princess yang berlayar dari Hong Kong membawa penumpang yang diduga terkena virus corona dan mulai menularkan kepada penumpang lain sehingga akhirnya kapal tersebut dilakukan karantina. Nah, berdasarkan sumber berita yang telah kami baca dan kami analisa, terdapat 78 WNI yang bekerja sebagai awak kapal atau ABK pada kapal tersebut. Pada awal 14 hari masa karantina masih dalam keadaan baik. Namun pada 18 Februari didapatkan informasi bahwa 3 WNI terpaksa diturunkan dan dibawa ke rumah sakit karena terdeteksi tertular dan perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit. Nah, mengomentari kasus ini, perwakilan Republik Indonesia di Jepang ternyata telah melakukan berbagai tanggapan dan proses untuk membantu para WNI yang berada di kapal tersebut. Ini merupakan implementasi dari tugas dan fungsi perwakilan Indonesia di luar negeri atau tepatnya di Jepang. Mereka WNI yang ada di sana akan dibantu untuk proses penyembuhan dari terjangkit kasus corona. Sehingga di sana mereka pun dapat mendapatkan perawatan intensif dan perawatan kesehatan yang maksimal sehingga dapat sembuh seperti sedia kala. Selanjutnya, kasus ketiga adalah Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang menghimbau mahasiswa Indonesia yang berada di Jepang untuk lapor diri. Atase Pendidikan dan Kebudayaan yakni Bapak Yusli Margianto memberikan pelayanan langsung pada pelajar yang tinggal di Miyagi Prefecture. Pelayanan apa? Pelayanan bidang kependidikan yang meliputi pengisian borang lapor diri, kemajuan studi semester, lapor kelulusan, dan legalisir ijazah. Hal ini dilakukan untuk agar data-data yang dimiliki oleh perwakilan Republik Indonesia di
di Jepang selalu update terkait dengan keberadaan para pelajar Indonesia di Jepang, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Jepang khususnya di kebudayaan dan pendidikan sangat baik. Oleh sebab itu banyak pelajar Indonesia yang belajar di Jepang. Oleh sebab itu maka penting bagi mereka untuk terus-menerus melakukan lapor diri secara rutin sebagaimana yang terdapat di peraturan. Pihak perwakilan Republik Indonesia dalam hal ini Etasa Pendidikan dan Kebudayaan memerankan perannya dalam hal memberikan pendataan dan verifikasi data kepada para mahasiswa Indonesia yang berada di Jepang agar data tentang pelajar yang berada di Jepang tetap terupdate. Berita keempat adalah Kementerian Perdagangan yang mendorong ekspor biomasa ke Jepang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kerjasama keimigrasian ataupun kerjasama antara negara Republik Indonesia dan Jepang tidak hanya tentang kerjasama keimigrasian, namun juga tentang hubungan bilateral kedua negara tentang ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Salah satunya di bidang ekonomi adalah diwujudkan dengan kerjasama perdagangan ekspor-impor antara Jepang Indonesia. Nah, kasus ini merupakan salah satu dari implementasi hubungan bilateral baik antara kedua negara. Nah, selanjutnya apa hubungannya dengan perwakilan Republik Indonesia di Jepang? Tentu saja dengan adanya perwakilan Republik Indonesia di Jepang, perdagangan yang terjadi antar kedua negara dapat dipercepat karena mereka memiliki perwakilan yang dapat saling bekerja sama dan berkonsultasi untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, ekspor, impor antara Indonesia dan Jepang. Nah, masuk di materi terakhir, dapat kita ambil kesimpulan dari seluruh rangkaian materi tadi. Yang pertama, bahwa perwakilan Republik Indonesia di luar negeri terbagi menjadi dua, yakni perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Nah, hubungan diplomatik dan konsuler yang terjadi antara Indonesia dan Jepang diwujudkan dengan adanya Kedutaan Republik Indonesia di Osaka, Jepang. Sementara Atase Imigrasi di Jepang bertugas untuk membantu kepala perwakilan dan memberikan pelayanan keimigrasian baik bagi WNI maupun warga Indonesia lainnya yang berada di Jepang. Selanjutnya, memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI yang berada di Jepang, juga kepada para tenaga kerja atau yang sedang menempuh pendidikan dan wisata. Selanjutnya, ada pun kasus yang melibatkan WNI di Jepang, yakni pekerja migran Indonesia ilegal di Jepang, WNI yang terpapar COVID di kapal pesiar Diamond Princess, mahasiswa yang diharuskan untuk lapor di KBRI Jepang, dan ekspor biomasa ke Jepang. Demikian presentasi daripada kelompok kami. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.